wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan dahsyat syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran fikih kita, masih berkisar tentang syarat sahnya seorang makmum mengikuti kepada imam. Yang sudah dibahas, hendaknya salat yang diikuti adalah gerakannya sama, ya, tidak berbeda. Seperti yang berbeda sudah dicontohkan salat fardu dengan salat gerhana bulan atau gerhana matahari, atau dengan salat jenazah. Bermakmum kepada orang yang melakukan salat jenazah sedangkan kita salat fardu, maka tidak boleh, dan begitu sebaliknya. Wathani, dan yang kedua, yang pertama sudah dibahas adalah salatnya harus sama dalam gerakannya. Yang kedua adalah tab'iyatuhu li imamihi bi an yata'akhkhara taharrumuhu an jami'i taharrumi imamihi. Hendaknya mengikutnya makmum kepada imam agar takbiratul ihramnya makmum itu tidak mendahului takbiratul ihramnya imam. Bahkan dalam urusan takbiratul ihram ini harus imam dulu selesai Allahu Akbar baru makmum memulai. Itu sudah dikatakan makmum bersama takbiratul ihramnya imam. Kata-kata bersama di sini selesainya imam melakukan takbiratul ihram baru makmum melakukan takbiratul ihram. Bagaimana kalau bersamaan? Seandainya bersamaan dalam urusan takbiratul ihram pun tidak boleh. Kalau itu terjadi maka membatalkan salatnya makmum. Wa an la yasbiqahu bi ruknaini fi'layaini walau ghaira tawilaini wa an la yatakhallafa anhu bihima bila udrin fihima fa in khalafa fil awwal bi an taqaddama taharrumuhu ala taharrumil imam aw qaranahu fihi lam tanaqid salatuhu. Dan yang perlu diperhatikan urusan mendahului kepada imam
Ini jangan sampai selain kerjaan takbiratul ihram, maka dalam urusan yang lain lambatnya atau mendahulunya melebihi dari 2 rukun. Ya, melebihi dari 2 rukun. Kalau sampai itu terjadi, maka membatalkan kepada sholatnya. Aw khalafa fis sabqi aw takhallufi bihima bila udrin ka an hawa lis-sujudi wal imamu qa'imun lil qiraah. Dan juga tidak boleh dalam urusan terlambat ini atau mendahului tanpa udzur. Terlambat, si makmum terlambat, atau si makmum mendahului imam tanpa udzur. Ya. Misalnya yang dicontohkan, imam turun untuk sujud, sedangkan makmum sudah sujud duluan. Makmum sujud duluan, sedangkan imam masih membaca Fatihah. Nah, ini mendahului. Lalu berikutnya terbalik posisinya. Imamnya sudah sujud, makmumnya terlambat, masih sibuk ngurus bacaan Fatihah. Nah, ini walaupun satu tapi diulang-ulang kesalahan tersebut, maka membatalkan kepada sholat. Ya. Batalat sholatuhu, maka di sini dijelaskan batal sholatnya. Jadi urusan pelanggaran khalafa fis sabqi, melanggar dalam mendahului imam, ya. Makmum mendahului imam berarti makmumnya sujud duluan, sedangkan imam masih membaca surat atau masih membaca Fatihah. Yang selanjutnya terbalik posisinya, makmum masih sibuk membaca Fatihah, sedangkan imamnya sudah sujud, ya. Maka karena ini terulang-ulang kesalahannya, batalat sholatuhu. Bi khilafil muqaranah fi ghairi taharrum, fa innaha la tadurru lakinnaha fil af'al makruhatun mufawwatatun li fadilatil jamaah, li fadilatil jamaah. Berbeda halnya kalau urusan dalam gerakan tersebut makmum gerakannya sama, muqaranah, berbarengan, ya. Berbarengan di dalam setiap gerakan. Ruku langsung bareng ruku, i'tidal bareng i'tidal. Ini tidak batal, tapi makruh. Bersamaannya makmum dengan imam di dalam setiap gerakan selain takbiratul ihram, ya, selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Karena yang dikerjakan makruh, maka tidak mendapatkan pahala salat jamaah. Mufawwatatun li fadilatil jamaah, maka dia terlampaui, artinya tidak mendapatkan pahala salat jamaah, ya. Mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam untuk ruku, Allahu Akbar, bar selesai, lanjut makmum. Itu yang benar, ya. Namanya mengikut. Mengikut itu kan berarti harus tahu mau ngapain imam ini. Mau ruku, ya ruku, ya. Kalau berbarengan kan berarti sudah tahu pekerjaan imam. Berbarengan berarti tidak bermakmum, berarti tidak ngikut bareng, sama-sama memimpin gerakan berarti, ya. Jadi namanya sholat berjamaah itu kalau berbarengan selain di takbiratul ihram, maka tidak batal, cuma makruh sholatnya makmum. Kalau sudah makruh nggak dapat pahala berjamaah.
fima qarana fihi faqat. Tapi enggak dapat pahala jamaah itu di sini dijelaskan pada apa yang ia tidak yang berbarengan saja, ya. Kan tidak mungkin berbarengan dalam satu sholat itu dari awal sampai akhir berbarengan. Kalau dia berbarengan dalam ruku, maka enggak dapat rukunya pahala berjamaah dalam rukunya saja. Kalau dia berbarengan dalam sujudnya, maka tidak dapat pahala jamaah di waktu sujud, seakan-akan dia melakukan sholat sendirian. Nah itu, maka dari itu diperhatikan, jangan sampai berbarengan, jangan sampai apalagi mendahului, ya. La fi jami'i sholatihi, la fi jami'i sholah, bukan di setiap gerakan sholatnya. Wa bi khilafi sabaqi au takhallufihi, wa bi khilafi sabaqihi au takhallufihi bihima bi udrin fala tabtul salatuhu. Berbeda halnya kalau dia mendahului atau terlambatnya itu karena ada udzur, maka tidak membatalkan kepada salatnya. Wal udru fis sabaqi wan nisyan. Udzur dalam mendahului imam itu dia lupa kalau lagi sholat jamaah. Dia lupa kalau lagi sholat jamaah, maka tahu-tahu dia sudah sujud duluan, tidak taunya imamnya belum sujud. Nah, bagaimana? Apakah kembali menunggu di sujud? Menunggu imam di sujud, ya. Awil jahli faqat wan nisyanu awil jahlu faqat. Jadi udurnya orang mendahului imam itu udurnya adalah lupa atau dia al jahlu, tidak tahu berjamaah, ya. Wal udru fi takhallufi ka an yakuna al ma'mum bati al qiraah. Udur dalam urusan makmum terlambat daripada imamnya, ya. Bacaan imam ini lambat, bacaan makmumnya lambat, bacaannya lambat, masih baru belajar Fatihah, ya. Jadi masih pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelan memperhatikan satu persatu, karena dia sudah diajarkan kalau bacaan Fatihahnya salah maka batal sholatnya. Apalagi ada tasdid yang dibuang, sibuk memperhatikan bacaan. Ini udzur namanya. Wal imamu mu'tadiluha, sedangkan imam bacaannya sedang-sedang, ya, normal saja, tidak cepat-cepat. Lain apalagi ini yang posisi seperti ini dianggap udzur. Kalau posisi imam bacaannya cepat, ya, makmumnya lambat, nah ini lebih dapat untuk diperhatikan masalah keudzurannya. Li itmami qiraati thumma yas'a khalfa imamihi ala nadami salatihi ma lam yasbiq bi aktar min thalathata arkan tawilah wa hiya ruku' was sujudani. Maka kalau dia terlambatnya itu tidak lebih dari 3 rukun yang panjang, ya. Terlambatnya tidak lebih dari 3 rukun yang panjang. Misalnya makmum masih ngurus bacaan Fatihah, imam sudah melakukan ruku, berarti terlambat 1. Makmum masih sibuk Fatihah. I'tidal tidak dianggap, tidak dihitung, karena i'tidal rukun yang pendek, ya. Lalu sujud, berarti sudah 2 rukun dia terlambat. Lalu duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, karena duduk di antara 2 sujud itu rukun yang pendek. Lalu sujud yang kedua,
Imam sudah sujud yang kedua, makmum belum sujud juga, belum nyusul, ya. Nah, ini gimana keputusannya seperti ini? Nanti di sini dijawab. Fala yuhsabu minna al-i'tidalu walal julusu baina sajadatain li'annahuma ruknani qasirani. Maka i'tidal dan duduk antara dua sujud tidak dihitung. Karena kenapa? Karena dia adalah rukun salat yang pendek. Fa in sabaqa bi aktsara minna bi an lam yafraq min qiraatiha illa wal imamu fir rabi' tabi'ahu fima huwa fihi. Kalau makmum belum selesai juga sedangkan imam sudah berada di rukun yang ketiga dalam ketinggalannya, yaitu dalam sujud yang kedua, makmum belum selesai, maka dia mengikuti imam gerakan yang sudah langsung dia jadi ada langsung, misalnya sudah berdiri langsung dia ikut berdiri, artinya tidak melakukan sujud, tidak usah menyusul. Tapi kalau imam masih sujud pertama, makmum sudah selesai, dia mau nyusul karena bacaan yang lain kan dia sudah, ini orang ngerti artinya dia ruku sekedar ada tumak ninahnya, baca subhanallah langsung karena mau nyusul bisa ngikut duduk di antara dua sujud, sah seperti ini, ya boleh, asalkan makmum imam belum berada di sujud kedua, ya. Di sujud kedua. Kalau sudah masuk sujud kedua tapi makmum bisa nyusul langsung ikut pada sujud kedua, artinya sudah dikerjakan semua, nyusul langsung ngikut di sujud kedua bersamaan dengan imam, ya maka dia dianggap sudah menyelesaikan pekerjaan yang sudah tadi, ya. Artinya tidak perlu nanti di akhir salam tidak perlu menambah 1 rakaat, dengan syarat makmum mengerjakan semua yang ketinggalan dan bisa menyusul, ya. Illa wal imamu fir rabi tabi'au fima huwa fihi. Kecuali imam itu sudah masuk rukun yang keempat, yaitu berarti berdiri. Berarti sudah posisi berdiri, ini belum nyusul juga. Atau mau nyusul, dah taunya imam sudah mau berdiri, ya, sudah selesai dari sujudnya. Maka dia tidak melanjutkan, berdiam menunggu imam berdiri, ya. Tsumma tadaraka ba'da salami imamihi ma fatahu kal masbuq. Kemudian nanti dia menambah 1 rakaat setelah salamnya imam, ya. Padahal dia tidak terlambat sama imam, cuma dia lambat dalam bacaan Fatihah, udurnya lambat dalam bacaan Fatihah. Ini kalau udur. Kalau dia tidak udur, sibuk dengan yang lain, sibuk ngurus bacaan sunnah, bacaan iftitah, ya. Kalau sudah waladdallin, iftitahnya belum selesai, bisa diputus langsung baca Fatihah. Tidak usah menyelesaikan iftitahnya, kecuali dia yakin bisa menyelesaikan dan bisa menyusul imam, boleh. Fa in syara'al imamu fil khamis qabla an yatimmal ma'mumu qira'atahu batalat salatuh. Seandainya lebih dari itu, imam sudah berdiri di rakaat kedua, sudah melakukan ruku di rakaat kedua, ini masih rakaat pertama, bagaimana? Batalat salatuhu, maka batal salatnya makmum, salatnya makmum batal.
Ka'an yashtagilal ma'mumu bisunnatin ka du'ai iftitahin falam yatimma qira'atahu fayatakhallafu li'itmamiha kabati'il qira'ah fayati fihi ma marra hada idza kana muwafiqan. Ya. Maka kalau ada makmum sibuk dengan bacaan sunnah seperti doa iftitah dan dia belum menyelesaikan bacaannya karena lambat tadi, ya, karena terlambat, fayati fihi ma marra, maka dia nanti menambah satu rakaat. Sibuk dengan bacaan sunnah, ya, ternyata terlambat sebagaimana makmum yang lambat bacaannya tadi, ya, karena sibuk dengan bacaan sunnah, maka dia nambah satu rakaat ingkana muwafiqan, jika ini makmum muwafiq, bukan makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam. Ingat, kata-kata bersamaan dengan imam bukan langsung takbir, ya. Takut diartikan salah dipahami, ya. Takbirnya bersamaan dengan imam, takbiratul ihramnya artinya dia bukan makmum masbuk, makmum muwafiq, ya. Amma idza kana masbuqan wa huwa man lam yudrik ma'al imam zamanan yasa'ul fatihah fayusannu lahu an la yastaghila bi sunnatin balil fatihah illa in dhanna idrakaha ma'astighalihi bi sunnah. Jika ini makmum masbuk, artinya dia terlambat, tahu-tahu imam sudah baca surat, berarti kan masbuk namanya, walaupun tidak satu rakaat terlambatnya. Ini juga kategori masbuk. Begitu takbir, dia harus langsung baca Fatihah, jangan ngurus bacaan lain. Itu anjurannya seperti itu. Kalau dia mau sibuk dengan bacaan lain setelah takbiratul ihram, misalnya membaca iftitah dan sibuk dengan sunnah-sunnah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awudz juga sibuk, ya. Karena kalau kita yang sebenarnya yang dianjurkan itu ketika terlambat, ya. Ketika terlambat itu adalah Allahu Akbar, langsung sibuk di Fatihah. Tidak usah ngurus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak, ya. Tapi tetap dianjurkan untuk langsung sibuk dengan Fatihah, bukan sibuk-sibuk dengan amalan sunnah, ya. Boleh begitu jika dia dalam anggapannya, dalam prasangkanya dia akan bisa nyusul. Artinya imam lagi sibuk baca surat, dia baca iftitah, sudah imam ini sudah baca surat, begitu takbiratul ihram, makmum yang masbuk ini langsung baca iftitah dengan cepat, dan dia mengira akan kesusul semua, ya, akan kesusul, walaupun terlambat nanti tetap bisa dapat ruku bersama imam, ruku bersama imam, walaupun perkiraan dia paling lambat seperti itu. Boleh seperti itu, ya. Tapi dia berusaha, ya. Ternyata imam sudah suratnya udah mau selesai, maka tinggalkan iftitahnya, ya. Cepat langsung di Fatihah. Fa illam yashtagil bi sunnatin tabi'a imamahu fir ruku' wujuban. Jika dia tidak sibuk dengan bacaan yang lain, ya, artinya mendapatkan imam dalam keadaan sudah ruku, begitu takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ikut ruku, dia bisa tumakninah dalam rukunya bersama imam, sudah dihitung satu rakaat, walaupun tidak baca Fatihah, walaupun baca Fatihahnya nggak selesai, karena dia mengira kalau dia selesaikan Fatihahnya dia akan ketinggalan ruku bersama imam, ya. Sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, sudah ihdinas siratal mustaqim,
Ini imam sudah ruku. Kalau saya teruskan, saya akan lambat ini. Ya, akan terlambat. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu akbar, langsung ikut ruku. Ya. Maka wasaqata anhuma baqiya alaihi minal Fatihah. Maka bacaan yang tersisa daripada Fatihah, ya, maka akan sakoto itu gugur, tidak perlu mengganti, ya. Artinya sudah dianggap satu rakaat, ya. Paham Pak ya? Sudah sering dilakukan ini ya, cuma sekarang ilmunya, ya. Fa in takhallafa li itmami qiraatihi hatta rafa'al imamu minar ruku' fatatsur raq'atu. Kalau dia tetap memaksakan diri mau menyelesaikan Fatihahnya, akhirnya imamnya sudah berdiri dari ruku, yaitu melakukan i'tidal, fatatsur raq'ah, maka dia ketinggalan 1 rakaat. Ya, ketinggalan 1 rakaat. Nah, dia tetap ruku sebisanya, langsung nyusul, tapi ketinggalan 1 rakaat kalau ini keadaannya masbuk, ya. Perlu digarisbawahi, jangan sampai salah, ya. Antara imam muwafiq, imam yang tidak terlambat, dengan imam yang makmum yang tidak terlambat, makmum muwafiq sama makmum masbuk. Masbuk itu makmum yang terlambat. Ada makmum muwafiq, bacaannya lambat, walaupun sampai 3 rukun, tapi dia terlambat tidak kurang dari 3 rukun, atau 3 rukun pas dia terlambat, tapi bisa nyusul ikut imam di ruku, di sujud yang kedua, ya, di sujud yang kedua dia bisa nyusul, maka tidak hilang 1 rakaatnya. Dia tidak perlu menambah 1 rakaat, asalkan makmum yang muwafiq yang udzur yang lambat bacaannya. Makmum muwafiq yang punya udzur lambat bacaannya, boleh ia menyusul asalkan lambatnya tidak kurang dari tidak lebih dari 3 rukun. 3 rukun yang panjang, ya Pak. Perhatikan. Kalau makmum masbuk memaksakan diri mau menyelesaikan Fatihah, padahal dia diberikan oleh syariat, diberikan kelonggaran. Kalau masbuk artinya takbiratul ihramnya tidak bersamaan dengan imam, mendapatkan imam sudah baca surat, atau mendapatkan imam sudah dapat separuh daripada bacaan Fatihah, artinya makmum tidak bersamaan takbiratul ihramnya dengan imam, terlambat dia, masuk kategori masbuk, maka tidak boleh terlambat dalam ruku bersama imam. Kalau dia terlambat ruku bersama imam, fatatsur raq'ah, maka dia hilang 1 rakaat, walaupun bisa nyusul. Bisa nyusul dalam artian ngikuti i'tidalnya imam, atau bisa nyusul ngikut sujudnya imam di sujud pertama, tapi tetap dianggap tertinggal satu rakaat, walaupun dia sudah menyelesaikan Fatihah. Walaupun makmum ini menyelesaikan Fatihah, tapi terlambat, tidak bisa ruku bersama imam, maka ketinggalan 1 rakaat. Silakan, kalau mau bertanya silakan, karena di sini ya harus ada jeda sedikit biar tidak bingung, ya. Karena kalau langsung saya bersambung-sambung nanti susah di dalam mempraktekannya. Makanya saya ulang-ulang sedikit di sini, ya. Silakan jika ada yang bingung. Iya. Dia sendiri dan lain itu apa hukumnya? Dan bolehkah dia itu mencari teman untuk menjalan di depan? Iya. Ada makmum masbuk yang sop barisannya sudah penuh,
baik pertama atau kedua, atau yang pertama sudah penuh, sop kedua nggak ada temennya. Nah, jadi dia langsung ngambil di bagian tengah, ngambil agak ke kanan sedikit yang disunahkan ya. Ngambil agak ke kanan sedikit, jangan pas-pas tengah di belakang imam. Nah, jadi tapi bebas saja boleh, biar tidak bingung dulu ya. Itu nanti masalah keutamaan saja ya. Sekarang ambil di tengah atau ambil sebelah kanan sedikit daripada satu orang, jawil temannya yang di depan, bahunya disentuh ya. Atau melihat yang mau disuruh mundur ini siapa, orang ngerti enggak? Artinya harus lihat makmumnya, yang mau disuruh mundur ini orang ngerti enggak? Jangan semua orang dijawil. Orang enggak pernah bukan maksud semua orang dijawil itu dijawil, enggak, artinya jawilnya sembarangan, enggak pakai perhitungan, enggak mundur-mundur nanti. Artinya minta teman dalam sop itu sunnah saja. Kalau bicara hukum sah tidak sahnya sah, cuma dia nanti tidak mendapatkan keutamaan daripada sop ya. Fadilatul sop, keutamaan daripada sop, keutamaan sop dia nggak dapat ya, kalau dia tidak melakukan itu gitu loh. Jadi aturan dalam sholat berjamaah itu keutamaan sop diperhatikan juga ya. Kalau dia supaya ada temennya apa, dia gawil temennya yang ngerti, ternyata yang ngerti ada di pojok sana ya, ikut di belakangnya dia supaya bisa mundur. Tapi jangan berdiri di belakangnya pas. Makanya saya katakan tadi agak ke samping supaya dia mundurnya lurus. Nanti berada ada di sampingnya dia, entah di samping sebelah kanannya atau di samping kirinya. Nah, kalau bisa dia itu berada, makmum yang disuruh mundur ini berada di sebelah kanannya yang utama ya, yang utama. Makanya tadi suruh jangan sampai ngambil pas di tengah, yang mau digawil di depannya ada, jadi dia agak nyamping dikit, jangan dia yang disuruh belok ya. Sudah disuruh mundur suruh belok ya. Jadi harus ngerti juga aturannya, jangan asal main gawil, tahu-taunya dia berdiri Allahu Akbar, sudah takbir dia gawil langsung takbir Allahu Akbar, kan buru-buru ya, mau ngejar supaya tidak ketinggalan satu rakaat. Jadi ingin dapat ruku bersama imam, tapi ketika dia buru-buru mau gawil orang, jadi harus tahu posisi juga ya Pak. Nah, itu aturannya seperti itu. Kalau bicara hukumnya nggak masalah, nggak, artinya tidak membatalkan sholat walaupun dia tidak menggawil. Itu cuma bicara keutamaan dari. Ya silakan. Iya, itu namanya udzur ya. Kalau dia bacaannya lambat itu udzur. Boleh setiap rakaat itu kayak tadi, tidak boleh lebih dari 3 rukun panjang. Jadi sebelum masuk rukun yang keempat, artinya berdiri ya, makmum ini harus betul-betul bisa nyusul. Karena kan bacaan ketika dia ruku itu bacaannya sunnah. Iktidalnya yang penting ada tumakninahnya kan gitu. Nggak usah dibaca yang lainnya ya, nggak usah baca subhanallah aja, sekedar ada tumakninahnya, itu kan sunnah hayat semua bacaannya ya. Jadi artinya gini, di dalam setiap orang melakukan sholat 5 waktu ya, di setiap gerakan dia membaca bacaan doa sholatnya, maka pasti dia melakukan tumakninah kan gitu. Misalnya orang ruku, bacaan doa dalam ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal, itu kan pasti melakukan tumakninah, pasti itu tumakninah. Cuma di sini diminta oleh syariat dia harus tahu tumakninah itu hukumnya wajib gitu loh, bukan hanya secara kebetulan dia melakukan tumakninah itu. Paham Pak ya? Di sini inilah
Rasulullah SAW mewajibkan kita nuntut ilmu itu di situ. Ya. Jadi kalau melakukan suatu pekerjaan itu secara kebetulan benar, bukan karena pengetahuannya, tidak sah oleh syariat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmunya, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita orang yang sudah ada di majelis perlu dijelaskan yang sebenarnya supaya mau belajar dengan semangat, supaya mau. Kenapa Rasulullah mewajibkan untuk ilmu? Nah, ini loh. Kalau orang yang belum duduk di majelis, kita belum jelaskan, hanya untuk menyarankan, ayo kita belajar ini. Nanti dia kalau dijelaskan yang sebenarnya, dia bukan malah mau belajar, malah putus asa. Ini yang kita khawatirkan. Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang saya tanyakan itu kayak iya itu kan dua ya. Apa? Iya dalam itu kan dua ya. Iya. Yang saya tanyakan itu ihdinas. Ada kan yang katakan ihdinas, berarti ini ada dua. Sedangkan apa yang betul ihdinas, apa ihdinas? Oh iya. Jadi kalau seperti bacaan iya itu tasdidnya ada tasdid, itu berarti hurufnya dua, yang satu mati satu hidup, jadi ditekan. Kalau seperti ihdinas itu pakai hamzah alif ihdinas siratal, bukan ihdinas, bukan Bu, salah, bukan bukan. Kalau itu Banjar kalau bukan I-nya satu kali langsung mati dengan H, ihdinas. Kalau mau disambung justru dihilangkan I-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh. Jadi I-nya dihilangkan. Karena apa? Ini I atau hamzah ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang didatangkan, yang asalnya tidak ada. Tapi dalam penulisan harus tetap ada. Dalam bacaan boleh dihilangkan ketika disambung. Itu berasal dari kalimat hadayah di hidayatan. Nah, ini kan hadayah di nggak ada hamzanya. Hadayah di hidayatan, memberi petunjuk artinya. Ihdina itu kalimat perintah. Karena ketika ini kenapa kok harus diceritakan dulu supaya nanti nyambung. Kenapa ketika membuat kalimat perintah itu dari yahdi, itu dalam ilmu nahu huruf mudharaahnya harus dibuang dalam membuat huruf perintah, kalimat perintah, kata perintah. Huruf mudharaah itu di sini ya, yahdi, ya-nya dibuang. Jadi ketemulah tinggal ha yang mati. Karena huruf pertama itu ha yang mati, nggak bisa dibaca. Maka didatangkanlah hamzah. Dan selamanya ketika dia dalam penulisan tetap ada hamzahnya ketika menulis kalimat perintah tersebut. Tapi ketika disambung boleh dihilangkan bacaannya karena bisa terbaca nasta'inuh. Karena nuh ya nyambung, disambung, tidak diwaqaf, tidak berhenti ya. Kalau berhenti nasta'in baru lanjut ihdinas, nya muncul lagi, bukan ya. Satu kali Bu ya. Ya. Ihdinas. Ya, silakan. Oh, itu ketika mau bubar ya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya, seperti itu, Bu. Kalau sudah selesai. Iya, kalau udah selesai. Ya.
Nah, tapi itu tidak ada kaitannya dengan batal ndaknya, hanya pembenaran bacaan. Ya, ya silakan. Ya. Iya. Dibiarkan saja kosong begitu, karena yang kanan kirinya apa, dia sudah ada teman jamaah. Ya, yang kosong kan di tengah, ya. Dia sebelah kanannya ada temennya. Kalau dia sendirian kanan kiri nggak ada, makanya dia minta teman. Artinya disunnahkan ambil teman supaya ada teman berjamaah, softnya supaya ada temannya. Nah, nanti ketika ada orang di sampingnya lagi yang tadi mundur, dia maju lagi. Ketika sudah ada temannya, jangan yang baru datang ini langsung ngisi yang kosong. Kalau ngisi yang kosong berarti dia melewati di depan orang sholat, kan begitu. Dia sholat tetap di sampingnya, entah dia ndak bisa, justru nggak tahu mana makmum baru mana makmum lama, ya. Maka dia bebas saja mau di sebelah mana. Tapi kalau dia melihat, oh di depannya dia ini sop kosong, berarti dia tidak berada di makmum yang lama, berada di samping makmum yang baru. Lihat di depannya, karena dia bakal, ini kalau orang-orang sudah sama-sama ngerti ya, ya ini bicara orang yang sudah belajar fikih. Nah, jadi begitu aturannya. Jadi dia berada di samping makmum yang baru, jangan di samping makmum yang mundur tadi. Kalau dia berada di samping yang mundur, akhirnya ada gerakan lagi, dia harus merapat lagi ke samping, kan begitu. Supaya tidak itu terjadi, ya, maka tetap dia berada di samping makmum yang baru, bukan di samping di depan yang depannya ada kosong, depannya makmum yang ada kosong, ya. Paham enggak ya? Nah, jadi seperti itu aturannya. Tapi nanti kalau terpaksa dia lupa, ini dalam sholat aja bisa lupa, apalagi orang buru-buru ngejar supaya dapat rukuk bersama imam, supaya tidak tertinggal satu rakaat, kan begitu, ya. Tahu-tahu penting Allahu Akbar, nah, taunya rakaat kedua kan begitu ruku kan nggak maju, ya kan. Nanti di rakaat 2 dia baru maju, di ternyata dia kosong, maka salah satunya yang mana mau merapat, ya. Paham ya? Silakan lagi. Sudah masuk isya nih. Ya udah, enggak apa-apa. Pak, kalau misalkan makmum yang sering melambatkan gerakan itu boleh-boleh saja atau gimana, Pak? Sengaja melambatkan. Ya, mungkin dia merasa dia misalkan Pak, imam dia ini kecepatan, misalkan dia merasa belum benar itu madinahnya, jadi dia agak lambat. Atau seorang makmum itu harus, ya sudah ikuti aja imam gitu, misalkan harus begitu atau jadi kalau ini urusan masbuk, dia itu harus ikut ruku dan tumakninah bersama imam. Kalau hanya nyentuh ruku saja, tahu-taunya imam setelah itu berdiri, berarti rukunya dia tidak tumakninah bersama imam, ya, maka sudah terlambat 1 rakaat. Ya, sudah terlambat 1 rakaat. Kalau di dalam gerakan lain, tidak apa-apa, dia harus tumakninah tetap, nggak boleh dia tinggalkan tumakninah. Misalnya imamnya cepat, ya, dia baru naruh sujud sudah berdiri lagi, apa, ya, sudah berdiri, jadi sujudnya belum tumakninah, harus tumakninah tetap, tidak apa-apa dia terlambat, ya. Jadi wajib tumakninah karena itu rukun. Kewajiban menjalankan rukun sholat itu sama-sama dijalankan oleh makmum dan imam, ya. Kecuali pada apa yang sudah ditentukan oleh syariat seperti Fatihah, ya. Ketika masbuk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia masbuk walaupun tidak menyelesaikan Fatihahnya, dia harus ruku bersama imam. Jadi kalau masbuk itu tidak wajib menyelesaikan. Kalau makmum muafiq wajib walaupun dia sudah terlambat, karena dia ada udzur, dikasih kesempatan sampai tiga rukun tadi, ya. Kalau dia terlambat sampai 4 rukun, tetap ngikut kepada imam tapi nambah
dia langsung ikut berdiri, artinya tidak ruku dan sujud nyusul seperti itu, enggak perlu, langsung ngikuti gerakan imam ya, tapi nanti setelah salamnya imam nambah satu rakaat ya. Jelas semua ya Pak ya? Mungkin si imam ini sudah profesional, misalkan sujud, dia juga sudah kebalinan. Nah, si imam ini misalkan dia merasa kecepatan ini imamnya ini, jadi dia yang gerakan itu melambatkan sendiri gitu, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai lebih dari 2 rukun yang seperti itu ya. Dan yang kalau itu dia sengaja terus seperti itu makruh ya. Kalau dia sengaja terus, bukan karena ada udzur lambat bacaan. Sekarang misalnya dia ruku, imam sudah sujud ya, atau sudah i'tidal, dia kan tahu i'tidal itu biar nggak bacaan nggak apa-apa kan gitu. Harusnya seperti itu. Dia mau nyelesai Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi, mau menyelesaikan bacaan i'tidal ya. Kalau enggak mau sujud ya. Kalau sampai 2 rukun dia tertinggal, batal jamaahnya. Dan kalau dia sengaja seperti itu terus nggak dapat keutamaan jamaah. Dia sudah tahu, orang ngerti nih ya, orang ngerti bacaan ruku itu nggak wajib, sunnah hayat, bahkan sunnah yang nggak perlu sujud sahwi kalau nggak dibaca. Lain kalau kunut sama tahiyat awal kan, kalau kita nggak baca disunahkan untuk sujud sahwi kalau lupa ya. Jelas ya. Jadi kalau sengaja itu nanti resikonya dia bisa ketinggalan fadilatul jamaahnya ya. Tapi kalau ada udzur, tapi kalau di dalam ruku, i'tidal dan ruku itu kan tidak wajib bacanya, maka tidak, dia cukup baca semampunya aja, Rabbana lakal hamdu, langsung ikut sujud. Namanya orang tertinggal, bukan sibuk dengan bacaan. Apalagi bacaan itu bacaan kenapa dari tadi kan bacaan yang dibahas bacaan yang wajib Fatihah. Kalau udzur dia lambat bacanya, wajib menyelesaikan karena dia bukan masbuk, muafik kan gitu. Maka wajib menyelesaikan Fatihahnya walaupun udzur. Dia dikasih kesempatan sampai tiga rukun yang panjang ya. Maka i'tidal tidak dihitung, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung terlambat. Jadi rukun yang panjang-panjang saja yang dihitung oleh syariat. Jelas Pak ya? Sudah masuk isya nih ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan ya, ini kalau membahas secara rinci detail ya seperti ini, tapi insya Allah kita lebih manfaat seperti ini ya. Jangan belajar fikih yang sudah singkat-singkat kan sudah tahu detail-detailnya, kita mempelajari yang lebih detail, yang lebih dalam lagi ya, supaya ada hikmahnya baca kitab besar ya. Jangan baca kitab besar keterangannya kitab kecil terus ya, akhirnya nggak nambah-nambah ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat itu akan menarik kita untuk tetap bisa beramal. Menarik kita, hatinya sudah, karena apa? Karena ilmu yang manfaat itu masuk ke dalam hati dan mengajak orang yang bersangkutan untuk bisa mengamalkannya. Al ilmu yahtifu bil amal. Ini istajab kalau kita mau wa illa, kalau kita tidak mau memenuhi panggilan ilmu itu akan hilang barokahnya, akan hilang manfaatnya, akan hilang cahayanya. Adapun ilmu yang sudah dihafal tetap lengket sama dia. Nanti ilmu yang melekat sama dia yang tidak diamalkan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kejelekannya, bukan atas kebaikannya, karena ilmunya tidak diamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.